semuanya, kenalin aku Devi Tiana Putri. Dan aku Livia Gesha Oktanya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai perbedaan elektronegativitas dan hubungannya dengan jenis ikatan kimia. Elektronegativitas merupakan salah satu konsep dasar dalam kimia yang menjelaskan mengenai mengapa atom-atom dapat membentuk berbagai jenis ikatan dan menghasilkan sifat zat yang berbeda-beda. Melalui video ini, kita akan membahas mengenai pengertian elektronegativitas, tren elektronegativitas pada tabel periodik, hubungan elektronegativitas dengan jenis ikatan kimia, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembahasannya. Apa itu elektronegativitas? Elektronegativitas adalah kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron dalam satu ikatan kimia. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Linus Pauling, seorang ilmuwan yang mengembangkan skala elektronegativitas yang masih digunakan hingga saat ini. Semakin besar nilai elektronegativitas suatu unsur, semakin kuat kemampuannya menarik elektron dari atom lain ketika membentuk ikatan. Tren elektronegativitas dalam tabel periodik. Jika kita melihat tabel periodik, terdapat dua tren utama elektronegativitas. Yang pertama, semakin ke kanan dalam satu periode, nilai elektronegativitas semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah proton dalam inti atom, sehingga gaya tarik terhadap elektron menjadi lebih kuat. Yang kedua, semakin ke atas dalam satu golongan, elektronegativitas juga semakin meningkat. Ukuran atom yang lebih kecil membuat elektron lebih dekat dengan inti, sehingga lebih mudah untuk ditarik. Karena alasan tersebut, unsur yang memiliki elektronegativitas tertinggi adalah fluorin, atau F, yang terletak di bagian kanan atas tabel periodik. Hubungan elektronegativitas dengan jenis ikatan. Jenis ikatan yang terbentuk ditentukan oleh selisih elektronegativitas yang biasa disimbolkan dengan delta En. Semakin besar selisih elektronegativitas antara dua atom, semakin tidak merata distribusi elektron di antara keduanya. Yang pertama, ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar terbentuk ketika selisih elektronegativitas berada pada rentan 0 hingga 0,4. Pada kondisi ini, kedua atom memiliki kemampuan menarik elektron yang hampir sama sehingga elektron dibagi secara merata. Contohnya adalah molekul H2. Ikatan elektronegativitas hidrogen adalah 2,1. Karena kedua atom berikatan sama, maka delta En sama dengan 2,1 dikurangi 2,1 sama dengan 0. Karena selisihnya 0, elektron dibagi seimbang dan terbentuk ikatan kovalen nonpolar. 2. Ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar terbentuk jika selisih elektronegativitas berada pada rentan 0,5 hingga 1,7. Elektron masih digunakan bersama, tetapi atom yang lebih elektronegatif akan menarik elektron lebih kuat. Contohnya adalah HCl. Elektronegativitas hidrogen adalah 2,1, sedangkan klorin adalah 3,0. Maka, delta En sama dengan 3,0 dikurangi 2,1 sama dengan 0,9. Karena berada pada rentan 0,5 sampai 1,7, HCl termasuk senyawa kovalen polar. Akibatnya, atom klorin memiliki muatan parsial negatif atau sigma min, sedangkan atom hidrogen memiliki muatan parsial positif atau sigma plus. Yang ketiga, ikatan ionik. Ikatan ionik terbentuk ketika selisih elektronegativitas lebih besar dari 1,7. Pada ikatan ini, elektron tidak lagi digunakan bersama, melainkan berpindah dari satu atom ke atom lain. Contohnya adalah NaCl. Elektronegativitas natrium adalah 0,9 dan elektronegativitas klorin adalah 3,0. Sehingga delta En sama dengan 3,0 dikurangi 0,9 sama dengan 2,1. Karena nilainya lebih besar dari 1,7, elektron berpindah dari natrium ke klorin. Akibatnya terbentuk ikatan Na+ dan Cl- yang saling tarik-menarik sehingga menghasilkan ikatan ionik.
Demikian pembahasan mengenai pengertian elektronegativitas dan hubungannya dengan jenis ikatan kimia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke penerapan elektronegativitas dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami bagaimana elektronegativitas mempengaruhi jenis ikatan kimia, sekarang kita akan melihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu teflon pada wajan anti lengket. Teflon tersusun dari ikatan antara karbon dan fluorin. Karena fluorin memiliki elektronegativitas yang sangat tinggi, ikatan karbon dengan fluorin menjadi sangat kuat dan stabil. Akibatnya, teflon memiliki sifat tahan panas, tidak mudah bereaksi dengan zat lain, serta memiliki permukaan yang sulit ditempeli makanan. Oleh karena itu, teflon banyak digunakan sebagai pelapis alat masak anti lengket. Contoh yang kedua yaitu sabun atau deterjen. Molekul sabun memiliki dua bagian, yaitu kepala yang polar dan ekor yang nonpolar. Bagian nonpolar dapat berinteraksi dengan minyak atau lemak, sedangkan bagian polar dapat berinteraksi dengan air. Kombinasi kedua sifat ini memungkinkan sabun mengangkat kotoran berminyak dan membawanya larut ke dalam air sehingga mudah dibersihkan. Contoh yang ketiga yaitu air. Dalam molekul air, oksigen memiliki elektronegativitas yang lebih tinggi dibandingkan hidrogen. Akibatnya, elektron lebih tertarik ke arah atom oksigen sehingga molekul air menjadi bersifat polar. Sifat polar ini menyebabkan air mampu melarutkan berbagai zat menjadi media transportasi dalam tubuh makhluk hidup serta mendukung berbagai proses biologis yang penting bagi kehidupan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa elektronegativitas merupakan kemampuan atom untuk menarik pasangan elektron dalam suatu ikatan kimia. Perbedaan elektronegativitas atau delta EN menentukan jenis ikatan yang terbentuk. Contohnya, saat delta EN antara 0 sampai 0,4 menghasilkan ikatan kovalen nonpolar. Jika delta EN di antara 0,5 hingga 1,7 menghasilkan ikatan kovalen polar. Dan jika delta EN nilainya lebih besar dari 1,7 menghasilkan ikatan ionik. Selain menentukan jenis ikatan, elektronegativitas juga mempengaruhi berbagai sifat zat yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada teflon, sabun atau deterjen, dan air. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyimak video dari kami mengenai perbedaan elektronegativitas dan jenis ikatan kimia. Semoga pembahasan ini dapat membantu memahami bagaimana elektronegativitas mempengaruhi pembentukan ikatan kimia dan sifat suatu zat. Sampai jumpa pada pembahasan kimia berikutnya. Terima kasih.